kan biasanya di forum-forum itu jarang juga kita dengarkan mereka berpendapat, mereka punya ide-ide gagasan, kita jarang dengarkan. Saat ini karena bapak-bapak sudah sepuh, dah agak tua, mungkin ada segan-segan atau susah mau ngomong secara artikulasi, betul. Jadi Bu Maria tadi di balik kesempatan agak sulit-sulit, lalu Bu Maria mengambil alih atau dibalik kata Bu Maria Goretti. Bu Maria Goretti langsung mengingatkan bahwa Panyangahan itu sedikit sekarang ini, tidak semua orang, tapi sudah terjawab dari informasi Bapak di sana bahwa memang nana ada nang serta merta otomatis ngarakat, walaupun dah belajar bertahun-tahun, pun mungkin udah pernah uga ngarekamnya, pun uga pernah nulisannya, tapi kadang memang buke bakatnya, memang buke karunianya, nana akan mungkin ngarakat barang koa. Jadi sekaligus yang Bu Maria bahwa keprihatinan kita bahwa Panyangahan itu tidak terlalu banyak, tidak ramai, tapi kan dalam benua kita ini, dalam benua kita, kak benua diri nian, nana pernah bapaknya ngahan koa hilang, tetap ada setiap masanya koa ada baganti. Nana seko nurun kak seko, nong keturunannya nong tadi ada lagi, ada ucunya, anaknya lagi menjadi Panyangahan tetap ada. Tapi sebenarnya di forum ini tadi Pak Moderator, Pak Clement ingin mendengarkan aspirasi atau informasi, keluhan-keluhan misalnya dari para Panyangahan itu sih sebenarnya. Bu LP, kalau tadi yang masalah merekam tadi itu soal teknis ya. Itu soal teknis. Saya ada juga alat perekam ini tadi. Saya sudah merekam sebenarnya, enggak bilang-bilang saya sudah merekam apa yang kita omongkan. Tapi maksudnya itu bagaimana bisa ilmu atau keahlian atau kecerdasan yang ngahat itu bisa juga mengalir kepada anak cucu yang kemudian punya karunia. Bagaimana bisa punya karunia, punya bakat nyangahan, tapi nak paranah nangarat urak tuha ngomong, nak pernah urak tuha nyangahat nekoa. Kadang-kadang itu juga kadang-kadang kritik saya kepada anak muda, kepada kami di daerah Sangah, Binua Sangah di Kabupaten Landa. Kalau Panyangahan nang lain badari ya kamema yampus kan mestinya kan kita sebagai generasi muda dengarkan, anggaplah itu doa, kita tidak bisa berdoa seperti itu, tetapi kita dengarkan, siapa tahu senoan bahwa ada nangkut ke hati diri sehingga diri bisa juga punya bakat untuk jadi Panyangahan ko. Leko ya Pak Clement. Boleh aku nambah? Nanti Pak Ibu. Ibu Maria ini kan sebenarnya bertanya, tapi sebentar dulu. Sebenarnya dah Bu Maria mau memarik kita kesempatan tuh ngomong bah. Bukan nyuruh kita nyangahan, tapi bapak pendapat. Kita kan anak akan dipadulian oleh negaranya terus terang kuda. Ada Panyangahan anak ngomong nana, desa anak maretian kita maka ngomong. Kalau Panyangahan ko biasanya dari ko orang daya ko agama tertentu biasanya Panyangahan ko dianggap berhala. Kok masalahnya kok Panyangahan dirinya dianggap berhala. Jadi makat nang nang disajikan manoko dah dirabu mereka baik makatnya. Habis nang peraga adat ko di Sangahan mereka baik makatnya. Kok orang diri daya juga. Kok sebabnya. Ya. Baik, terima kasih engkau pertanyaan Bu. Oke, baik. Oh, ya. Ya, Pak. Ini untuk jadi terima kasih kepada Bapak Clement beserta rombongan juga pada hari ini. Pertemuan kita pada hari ini hanya dirangkul mengenai masalah adat budaya. Kami dalam pihak menyatakan Nyangahan juga pun bukan nggak sembarang. Terus terang, Nyangahan momennya Bapak mesti mengatakan berbeda. Kalau manuk 1 ekor, jadi bacanya tetap beda. 3 ekor, momennya tetap beda. Tapi anak sama. Potongan babi juga momennya bacanya agak lain. Tidak sampai ke orang bilang tidak sampai ke bawah. Tidak berani. Misalnya kalau manuk seko, disaruat banyak kompong, banyak taju, orang berani, orang nyangkau kamang, beda. Bisa melawan diri. Maka kau nggak bisa sembarang, mana momennya nggak sama.
kalau gawe baru engkau aja dah lain lagi. Engkau dah sampai ke bawah. Jadi penyangan pun dah nak lagi tanggung jangan dah berani. Berarti jalan dah terbuka, dah lebar, dah nyangkut lagi. Dan juga kadang-kadang kami penyangan juga aku terang lah karena kebetulan pertemuan. Ini tadi disinggung misalnya naik dangu ya. Kadang-kadang enggak pengurus adat nak ada sama sekali diundang pun kami juga masa tersinggung merasa nak rapi pak, nak rapi. Orang jadi pihak besar anak orang kabupaten pertemuan kan. Lalu terus atau pakaian biasa tapi seragam tapi kan batik. Maksud kami kan namanya ketua pengurus adat tetap berbeda. Tapi kalau pengurus adat dan orang lain kan tak beda pakaiannya. Jadi terkenal pengurus adat. Yang pengurus adat di sini yang tuh. Tapi kalau pakaian sama, tak saya nang pak ketua adat, tak saya nang pengurus adat, tak saya nang penyangat, bingung. Nah kalau kami kadang-kadang yang menghadiri. Jadi kira-kira dapat jadi pertanyaan kami hanya nanti dapat kami sampaikan. Ya. Terima kasih Pak. Baik, agak jauh lagi. Pak Suketius. Ya. Kenalkan diri dulu. Terima kasih waktu diberikan kepada aku. Nama aku Suketius. Kemudian dalam kegiatan dari hari ini adalah masalah pemerhati adat, peduli tentang adat, Dekat sedikit Bang. khususnya adat Dayak. Aku rasa sama lantang dengan UK gua nak berbeda adatnya kan. Lantang dan berbeda, nak beda. Tadi masalah AIK bisa disalin tentang namanya penyangan kuah bisa. Soalnya abangku pernah nyalin orang begawe menarabak leo. Karena penarabak leo biasa kalau orang begawe kan. Karena penarabak leo bagian aku. Ia pernah nyalin ke orang yang pernah nyalin leo dibukukan. Setelah dibukukan baru dia belajar sampai pihak dia dipanggil penarabak leo. Masih ada dibukukan. Kemudian aku pernah waktu di Gamut, aku masih ingat kelas 3, kelas 4 SD, aku sering ikut enek kude kurang panjangan. Memang betul apa yang dikatakan oleh Kang Dahulu tadi. Kau generasi. Ia mulai nyangahan koa dari kalau bahuma, ia mulai orang ngawah ada bacaannya. Kemudian kalau orang mau ngabah ada bacaannya. Kemudian orang mau nunu koa ada gak bacaannya. Nah sama. Kemudian kalau orang istilahnya kalau bahasanya ngemalu berarti orang dah mau maruput kok ada gak bacaannya. Orang ngemalu kok ada yang pakai manuk, ada yang manuk dengan babot, kok lain bacaannya semua ada. Makanya akhir yang dikatakan Bu Elvi tadi dari main akhir yang pertama yang bisa dia dari segi akhir. Bagus. Tapi kalau untuk nerabang Leo terus terang aja abangku sendiri abang kandung berdua ia sampai pihak penerabang Leo. Kalau orang begawe atau bebalak ke daerah kami namun. Maksudnya penarabak leo. Penarabak leo apa ya? Penarabak leo kalau orang begawe, orang bebalak setelah semua selesai, ia penarabak leo yang bagago. Bagago berarti bagago ngago akhir namanya ngago rajaki supaya orang nang muat adat rajakinya berlimpah-limpah. Kemudian kalau sudah 2-3 kali penarabak leo ya dilemparan ke luar. Tapi kalau memang 2-3 kali orang tua begawe hanya dilemparan ke anak tua, berarti ya dah nanak ngago aji. Tua penarabak leo. Ngamalo berarti lubang tugal berarti padi. Ngaib bang tugal. Ngaib lubang tugal. Padi diri udah mau merumput. Namanya ngamalo. Anak keluarga dipipit uang. Udah padi dah hidup. Namanya ngamalo. Kemudian zaman DE kalau aku tele urang-urang Tuhan segala babon segala anu manuk nggak boleh dipakai air hangat tapi ditunuh. Sebabnya kata aku tanya dengan ini sebab supaya dibuat tanah ke atas subah nyium baunya Madar. sampai ke atas sianu yang munuh manuk munuh babon kau manjek di batakan di nyempurnanya ekor. Kurasanya demikian. Madar. Kata-kata
Sabut dama, Bu. Dama kita sapi. Baiklah, juga waktu ini ada kesempatan. Identitas nama Persabin bertempat tinggal di Sido Tengah. Asal dua. Sinta. Asal. Yang tadi aku dengar sama dua cerita. Jadi aku yang cerita udah. Tapi gaulnya lebih persidik. Aku asal tempat tinggal kelahiranku. Bersama besok pas akan kembali ke Kecamatan Darik. Nih orangnya. Banyak Darik. Tempat tinggal pindah di Buaje, Bino Kerantung, Kecamatan Semarang juga dulunya. Ya, hari ini baru ketemu dengan Pak Sabin. Mengenalkan dirinya, nama identitas Sabin. Selama-lamanya sampai sekarang. Sabin. Aku dengar cerita ada. Yang aku udah kombinasi duduk di Kecamatan Semarang. Adat yang pertama mengawali kalau diri mau bawa 4 tahun kalian tempatnya di Kecamatan Semarang ngawah babatak nyara pitat pinang karate kamaraga buat pangkalan duduk bapak dah apa setelah tua rumah diri dari ngawah bapak dah lagi dah 2 kali ngagawe padi bu setelah tua nugala diri hidup padi diri ngamal padi Ngaipong juga. oh anak padi diri dah muring di sembayangnya di benar manuk lagi yang saya kemanuk kalangka pada uga kak jubata tujuannya jadi isinya di Koa kadek ke Kecamatan Semarang ada 2 alternatif yang dipermenkan baras banyu baras kuning baras banyu asal usulnya Beras putih kok. asal usul baras banyu ya banyu ke dari baras banyu bujang 4 bawah ame salah nyambut kadek saya nyangat kadek baras kuning bujang nyangko ya nyaru ulang ke bukit juga ya Paju. jadi atas nama yang 2 tersebut ame sembarang nyabut nak muli yang aku udah dikombinasikan ke Kecamatan Semarang karena aku udah menyukai jadi aku baik sembarangan kadek baras banyu lain sapaku kadek baras kuning lain baca pamanku aku basabang bakabar bakahua kak dibata aku baras kuning aku na baras na matekat na ngelantekat na baras kuning bapamang kak budak nyangko Bukit Namai kita badiak aku asalnya Bukit Manung Terusan Bukit Manung Terusan kesabut baru Bukit Samano baru Bukit Maya seluruh Kecamatan Semarang dan aku nun semua dikolah cara aturan adat dikolah ulah panen yang hat kadek hanya yang handon aku sih nak nawan jadi dikolah peragada susunannya kadek sekadar barat banyu antar tanah tahi kok dan tanya kadek baras kuning 3 tahun setengah kok bidak ngangko kemerani 4 Bukit Maya sama gue Santulangan kalau ke daerah kami kalau berani jadi ya ada pun praga genanya nggak bisa sembarangan makanya jangan kami kadek salah sambak salah kabar kahua baca Yang masuk bu tadi pel yang masuk bu yang masuk juga bamadi bamangka akan diri nanyangap ale akunya dah udah bagawai bisi aku kinape bagawai bau lak aku tidak berani nyangan ke rumah banyak kau ukurannya adat dan aturannya jadi adat aturannya nggak didemusikan dengan secara baik karena aku bersih nangarai ya ceritanya dan masukan juga untuk Kabupaten Bengkayang jadi Kabupaten Bengkayang itu ame berberdiri sifat sate pun nawan ada dua ame sembarangan harus ada fakta dan bukti gali ketimpa adat dan aturan solusinya bagi kami yang panjang aku yang telah kombinasi dari landak Bengkayang Singkawang Selatan dangdut koplo campur rocker. Udah naik kita Kak Pak Ajis.
Pak Haji Baujang. Bujang. Oh berarti memandilah diri. Pas buat kamu. Alio sepupu kami pakai Alio. Kapan kamar kan jadinya. Memang cocok kunapan ke akhir. Udah. Nang muda katanya didengar, Bo. Alio kok sepupu kami. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Intan Yodia. Saya ingin bertanya kepada para Panyangahat. Nah, di sini kan di Kecamatan Samalantar ini kan banyak desa. Di setiap desanya itu kan Panyangahatnya itu kan pasti beda. Nah, misalnya tadi kita mau buka acara nih kan. Misalnya tadi itu Panyangahatnya itu dari dari desa Pasti Jaya. Nah, itu kata-katanya itu apakah sama dengan desa yang satu atau yang lainnya? Berbeda. Tapi tujuannya sama. Ya, tapi tujuannya sama. Apa kata-kata di setiap kata-katanya itu sama atau berbeda gitu? Berbeda, nggak sama. Baik, saya yang mau nyopnya, Pak Uda. Saya yang mau nyopnya. Contoh. Oh. Jadi. Nyari aja jangan dia. Coba. Sama. Menurut adat Dama tuh sebut dama. Dama kita. Dama. nama Nurdin apa Pak Segus dari kampung Kulawit. Kuat amis SP. Dari kampung Kulawit. Panyangahat dengan aku ke kampung Kulawit. Jukut dah nak agi benang tuba. Kami sabayang muda agak nang main nang ngarati nang ulah jadi panyangahat. Ya kau ba, nampun orang tua diri daripada adat panyangahat yang tadi lau bilang lebih baik nang generasi nang muda-muda nang bisa ngerti nang kula nang bisa dipakai panyangahat. Nah, jadi tidak lain bukan nang dengan tadi kan secara adat yang tadi kan sama, cuma hanya berbeda kata-kata. Adat sama, kalau menurut adat sama, damai adat. Pengacara nang di nyamper tadi kan di Pak saya yang tadi Pak Garinus. sama kali apa nana lebih sedikit pun tidak jadi bermasalah. Anang penting nang kau namanya Pak Mabak loh, Pak kemudian ini nyagari sampai nang banyaknya. Nang kau nang penyekunyit mata baras namanya, gua siam turut empat dari gaung darah Irak di Bahana. Yang kata-kata nebo. Baru ngariringi segala nang pamane penuh lagi nang dengerin di mata Pak tadi turut di karangan ngarang adat. Turut nganjung adat. Kepahuman di bahau. Dah katunang idah nunang adat menjadiatnya adat. Nyatornya di mana? Dah kamanya nyainannya kadiri semua. Nyator. Tator. Di mana pacu tator? Kadare dak ni pakana. Masih pacu nek ramaga. Men apa dama? Nang kolya nang adat pangkon adat. Asal kadia mah nek pakana ko Dayak dua Melayu. Nanya gaya. Ampet na rin masih. Tingko bakong buyat. Ayan hancur mo. Ayan ramaga nipis. Hampir biarpun timaro, biarpun titis itu tetap masih tidak berubah. Makanya aku dengerin. Karena tadi mengulang nyangahat, karena udah dimaca di mama, jadinya tidak bisa diulangi lagi. Pasti. Bisa ngulangi ya, tapi kadang ada dengan jelasnya, kadang ada paraga-paragai bisa. Tapi kadang tidak ada paragai tidak berani. Tidak bisa. Jadi ayat main membaca babang lagi. Sedangkan nomor saya udah dinyatakan kan. Jadi diulangnya tidak bisa berani. Tidak ada pangkal yang diadakan di gua tidak ada. Masa bertanya Pak. Mau bertanya. Aku mau tanya. Aku mau tanya. Aku Iton mau nanya ke kita susunan yang ngahat yang penting. Sampai mulai sampai itu dijangkam. Pertama yang nyangahat itu tadi kan pertama itu kan 6 tahun penikungit mata baras. Siam namanya nun kan. Udah baru diri aplos ai
Soek. Mungkin barasi. Tangan Ay, baru dia baru sasa. Apa sebaras sasa baru angin minyak. Agak angin minyak paling dan baru ada baras kan lagi. Bantat. Aku nyari wa sigale awa pamanang di diringan nyaksikan ada aturan kadenya aku nyangat nunyu nusiano. Sabu dia dalam kamera aku nyari nek saka meraga uangan tonyo pokok bakat jerami payak pansar. Kita ngantar berangkat ngantar keuntungan ngerajaki. Kami sebentar nak Pak Sianu. Ya puah. Baca cah berapat kita katak ngaringian. Ngantar berakat batuah berdukung. Ya puah. Kata di macam tadi tadi kan. Baru di nyari nek segala payak pansar. Payak pansar. Nang kau saka meraga do di bari di sabut. Baru ngertok ngai. Baru kaya ke dapur tamparat. Baru naik ke tingkat umpama bukit-bukit nah ke bawah baru naik ke atas ke bukit semanu kayaknya. Nah ke merunsu kayaknya bunga buat kayaknya. Jadi nek peraga nang dibacaan tadi. Lengkap kayak kurang kok. Lengkap sih tetap lengkap. Tetap Walaupun lengkap. sekok manuk ada tetap lengkap. Nang kanaknya sangai kok manuk nang dibunuh. Kanaknya sekok sadak tiga ge. Bui aneh, bui Patek kopet. aneh, bukit. Di sana ini. Kanaknya tiga ekor manuk. Baru nang pa 7 bukit. Sadak ame sampai kalian lagi. Karena aku termasuk masih henek. Nyangat kau makan? Sembayang. Kayak yang ngelimbak juga ke ataupun sampai yang dap nang tadi kan padi dah tinggi dinam kan ke rumah kan ke motor ngali bahkan juga kan nggak malu kalau mentai sebenarnya do ngeraba akak ngeraba diri baru dah nuga kak nuga dah tinggi padi ngalilit beda-beda abu do sadak dulu baru sudah anak gua dah tinggi padi lagi dah mau diraya babuntik diri sama yang buntik padi supaya ia mekana kacut segala bangas impango kayaknya ataupun pokoknya bangas lah bangas padi. Nah kok di adatnya tadi kan dia nanggap iya supaya kita bapea matanggis ame ngaco kerajaan kami Dayak manusia yang mematang kami hanya nyenang kami karena kan kami menghargai mereka kita bapak kita kami baru 4 tahun senang padi baras jadi kita masing-masing ke pencari aneh lah baru udah nangkwa setelah udah tadi sama yang dalam mengutik anak tunggu setelah udah mure dah masak tidak ada berpuluh-puluh tangke umpamanya kemari saruh motek iya kan mipit dono kami tahu Karena kan mipit madah mepet aja. mipit kami mipit baru iya setelah di magawa pagi padi matahat nurut nih napongo udah napongo baru diri matahat baru gawe ya namanya kau matahat kan minta ia padi di bebek bedok rami banyak matahat jadi ke aujang kaman gini kamuda ke rumah katanga baiknya ke angku baiknya ke kusung pokoknya matahat banyak sarupa ngangkut air ngangkut pasir ngangkut tanah ami baginset ami bagitak jangkam jami umat tahun kunyen padi motor sakaya mantamu nang kunenam akhir nama tanah kau disabut tahu wah baru bebet dah bodak nang rami nang banyak tahu udah setelah kau lagi balik jangka pada waktu diri batarah padi tanggal 20 biasa diri naik tanggung barulah kau lagi bisa lagi ada lagi nyangahat lagi terserah diri mau 10 munuh manuk terserah mau bababor pun terserah nang penting kata-kata dan tadi masih tidak berubah paraga itu masih kadek ya bababor memang dah kon lebih apa
kabawak, kabawak. Tidak bisa. Nggak bisa ge. Tidak bisa. Tidak sampai ke bawah. Kalau orang kabawak, undang kuah ada saya orang gawe keraja. Kan di pengantin tidak bisa kabawak. Oh, kadang orang bayat bisa kabawak. Kenapa? Ada opo bit bawak undang kuah nih. Oke, cukup kali Pak. Diri gay karena ayah kata budak nyangko sama gue santulangan. Ada susunan deh, berarti kan buat baras. Itu susun dengar. Nangko orang nang berani. Kita rusat dengan pengetahuan umum lagi. Aku dijaga digaya. Makanya yang adatnya bukan sama dengan. Kenapa? Yang lain bertanya. Coba macam di tadi bertanya, kami nguap sama nyanghat Pak. Ina ada isinya di kok. Tidak kayak diri gay. Hanya sebagai kata sekian. Cukup dulu kok. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Banyak pendapat-pendapat yang diberikan oleh Panyangahat diri. Sedikit aku menarik simpulan, kemungkinan karena Panyangahat ina ada pendidikannya, ada sekolahnya, tetapi sangat diatur, sangat disusun dengan rapi, dengan cara nyangahatnya sudah diatur masing-masing kegiatannya. Jadi tujuannya sama. Mengucapkan syukur diri Kajibata, tetapi dalam aturannya sudah tersusun rapi dari Panyangahat itu sendiri. Mungkin nggak ada nang sekolah kan Nyangahat, nggak ada nang sekolah. Jadi biarlah kata-kata gua mereka menyampaikan Kajibata yang main yang benar menurut mereka, tetapi sesuai aturan yang berlaku dari masing-masing Panyangahat itu sendiri. Mungkin apa kesimpulannya? Tepuk tangan dulu untuk pembicara kedua. Baik. Makasih Bapak Poda. Pak. Sebentar dulu Pak Dato. Itu beda kan kalau ditanyanya sedikit. Tuh, luar biasa mereka menjelaskannya. Banyak kan? Sampai bingung kan? Kamu bingung kan? Intinya sama tapi kata-katanya beda-beda. Tidak boleh menyebut yang tidak ada ini. Ini tidak boleh tidak ada nih. Nah, saya mau beritahu nih. Saya ini mewariskan. Ini harus disebut nih. Ini harus disebut. Tidak boleh barang ini tidak ada lalu disebut ini anakku nih. Tapi barangnya tidak ada. Harus ada barang itu. Nah ini maksudnya ya. Jadi ini yang paling sederhana tapi ini utama inti ini. Yang ini. Nah ini contohnya. Tapi kata-kata di Pasti Jaya dengan Mendung Terusan kata-katanya aja yang berbeda, gayanya yang berbeda. Tapi intinya maksudnya sama, istilahnya berbeda. Macam Ngamalo kami namanya tadi lain ke tempat lain. Tapi maksudnya menutup lubang ini, tugal ini. Ya, ini lubang tugal. Berarti ini budaya menanam padi. Menanam padi ini. Jadi bukan membuat perahu tapi menanam padi. Nah, gitu. Saya kira ini demikian Pak Darto. Silakan. Terima kasih Pak Clement atas waktu yang diberikan kepada kami. Menyingkat waktu, Ibu, ini dah sore. Kalau kita satu persatu tengah malam baru selesai. Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Saben. Saya memperkenalkan identitas diri. Ya, itu bahasa baru identitas diri. Nama saya Ibu Francius Dato. Saya tinggal di Dusun Semano, Desa Semelantan. Berkeluarga di sini, tapi asli saya Keposulu. Saya sepupu sekali Pak Leo. Kehidupan rumah panjang ini bukan simbol bagi kami, Bu. Memang kami diam pelakunya di situ. Terima kasih. Ibu telah sampai melangkahkan kaki di Dusun Semano ini. Jadi saya tidak perlu pergi ke Jakarta buang-buang uang, Bu. Boleh juga. Saya hanya 4 poin. Pertama, saya ingin menyampaikan apa yang disebut tadi nyangahan itu yang kita bahas dari orang per orang begini. Yang dimaksud Ibu tadi kan begini. Apakah bisa nyangahan ini direkam atau ditulis dalam bentuk kata-kata? Itu saja. Tabu ke ina, muih ke ina. Kan Bu ya? Kalau muih direkam maknanya apa? Ibu tuh mau tahu. Kasih tahu dengan orang pusat. Oh, jubatannya nyanyian, hayaratinya. Kalau direkam nanti Ibu terlalu cepat nggak bisa. Kalau ditulis mungkin. Itu namanya berkah budaya kita, Ibu. Kalau diturut-turut namanya nyangahannya banyak sih. Bukan aku orang dia. Cuma nyangahannya porsinya banyak, kebutuhannya banyak. Nyangahan
dilakukan misalnya padi, nyangahan padi sama yang padi, buisnya beda, nyangahan kampang beda, nyangahan mau naik dango beda, kan? Percaya enggak? Hanya nyangahan karing, manok na ada, hena ada, kan beda lagi sebutannya. Mantap. Mantap kan? Karena ada manok, ada masak, ada manok. Jadi kalau intinya ibu tuduh, ibu tadi menyampaikan mui ke ina, berarti mui ibu ya, mui dicatat, mui juga direkam. Nanti mungkin semalam suntuk sambung besok bisa tuh. Cari narasumbernya 10 orang bisa. 3 yang ingin saya titipkan dalam kesempatan ini ibu, terima kasih karena saya diberi undangan dan kesempatan menyampaikan ini. Sesuai dengan undangan pengawasan adat dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 dengan adat budaya dan penguatan masyarakat adat. Kalau situs ini ibu, ini situs Nek Ramaga ini, saya sudah membuat perkumpulan situs budaya Nek Ramaga, udah masuk di Kemenkumham nih bu, terdaftar tanggal 23 Februari 2017. Ini udah masuk. Saya lakukan ini karena saya penggiat budaya sama dengan Pak Tatang untuk membackup keberadaan rumah panjang ini, panjang pikiran saya ke depan. Ini Nek Ramaga dalam bentuk patung, cuma dalam legendanya sangat melegenda, sama dengan Nek Miang mungkin. Ini saya memang backup rumah adat ini sebagai simbol. Saya bikin perkumpulan situs budaya dan adat. Itu ketua kami Pak Muksin. Saya izin dengan beliau. Ini kita bikin untuk bisa membackup keberadaan simbol rumah adat kita ini, Bu. Dan ini saya sudah daftarkan. Kemudian, kenapa situs ini kita bikin? Pengakuan dari penelitian arkeolog. Situs-situ ada untuk mengukur adanya suatu keberadaban budaya. Kan? Kalau kita tidak punya situs, Ibu, dari mana kita mengklaim ini budaya kita? Itu perlu saya patenkan, makanya saya daftarkan situs budaya, perkumpulan situs budaya Nek Ramaga ini di Kemenkumham. Sudah 2017 kemarin. Ini saya lakukan memang kegiatan ke depan untuk rehab tempat budaya ini, rumah panjang ini dengan pengembangan Bu ke depan. Nanti semoga Ibu tidak kaget dan mau melancarkan prosesnya kalau kami mengajukan proposal ke depan. Kemudian hal kedua masalah DAD Bu. Kalau DAD di wilayah kami ini ekstensinya memang paten. Dalam arti setiap kasus-kasus yang ada di masyarakat itu tidak langsung ditelan-telan mentah dilemparkan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum, dalam arti ini polisi Bu. Pertama-tama harus dilakukan secara adat dulu. Pak Kapolsek nanya, ini mau adat kah mau gimana? Nah, masyarakat di sini lebih cenderung memilihnya ke adat dulu. Kalau orang tidak mau diatur, tidak mau dinasihati, pilihannya ke hukum pemerintahan, baru kita serahkan ke pihak yang berwajib selanjutnya. Makanya Dewan Adat di sini Bu memang menjadi prioritas dalam penyelesaian urusan-urusan kriminalitas atau perkara di masyarakat. Hal ketiga, masalah rumah adat ini Bu, saya juga sedih tadi Pak Klemen bilang jangan sampai kita punya anak lalu diasuhkan ke lain. Miris dan ironis kita ini. Rumah adat ini secara resmi setahu saya belum diserahkan ke Pemda apa ya. Kita nih bodoh lalu, kita yang bikin asetnya lalu dikasih ke Pemda. Ini otaknya mutar dari mana? Ibarat kita meranakan ya, masa mau diangkat anakan ke orang? Kalau rumah adat ini kita mau misalnya guide investor ngolah barang ini, kita tinggal putih mata. Ini tempatnya sakral, ritual, simbol, tidak boleh dimiliki asetnya oleh siapapun. Makanya Ibu, 5 tahun kemarin dalam SPJ saya melihat
DAD itu tidak ada disuitkan anggaran dalam pemeliharaan rumah panjang. Pemeliharaannya. Padahal kalau kita bikin di DAD atau di dana desa itu ada, bukan DAD, dana desa. Saya harapkan 5 tahun ke depan ini, Pak Hartono, ini bukan perkara asal main-main. 5 tahun ke depan ini, DAD harus punya anggaran yang teralokasi untuk pembenahan, pengembangan sekretariat DAD dan situs budaya rumah adat kita. Jadi kemarin waktu kami menyampaikan pun ini ke Pemda, bagaimana rumah panjang ini, nampaknya ya direspon secara mulut, secara action tidak ada ibu barang ini. Nah, makanya kita pun bingung, bupati dari awal sampai sekarang Dayak, camat kebanyakan Dayak di daerah ini, kadesnya juga Dayak. Lihat rumah panjang rumputnya dilihat ya. Oh itu rumah panjang ada masih berdiri 24 tahun ibu, 1996 sampai 2020 nih belum ada renovasi yang secara besar-besaran di rumah panjang ini. Padahal ini kita bikin, inilah simbol keberadaban kita. Nah, malu juga kalau kita tempat anak-anak pacaran atau apa ujung-ujungnya tempat ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Ini ada dokumen akta pendirian perkumpulan situs budaya, udah saya fotokopi. Nanti saya serahkan sama Ibu, dipelajari Ibu. Kalau kami mengajukan apa-apa nanti mohon ditindaklanjuti dengan kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon kami dibantu Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Serahkan dulu Pak. Dipoto secara resmi ya. Oh, foto enggak. Biar ada dokumen now. Dan sampai agak meja apa mabak. Ame jabat apa ya? Ame jabat apa sama. Sama dekat ya. Dekat bide. Lagi. Itu dia. Biar agak terang. Maaf ngomongin Pak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Makasih Pak Dato. Berikut ini Pak Marinus ya, silakan Pak Marinus. Nangkuate. Ya, silakan Pak Marinus. Terima kasih. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hendrikus Clement sebagai koordinator dari kegiatan ini, sekaligus untuk menghadirkan Ibu Maria Goretti di sini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya karena meskipun saya bukan dari Samalantan, tapi Bapak Hendrikus Clement mempercayakan saya dari Montrado untuk hadir pada hari ini. Ini suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih sekali lagi Pak Hendrikus Clement, mantan orang yang sangat kami segani, kami cintai di SMA Santo Paulus Nyarungkok. Kita banyak topik pada hari ini, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan dan pengawasan tentang kebijakan atau program-program desa, kemudian tentang penguatan masyarakat desa dan juga tentang adat budaya. Kemudian topik selanjutnya adalah tentang pilkada, karena sebentar lagi kita akan mengikuti atau melaksanakan kegiatan pilkada di tahun 2020 ini. Saya lebih fokus pertama ke tentang kegiatan pilkada. Bengkayang dari 270 lebih kabupaten kota yang akan pilkada ikut ambil bagian dalam event tahun ini. Nah, kita saat ini mengalami sebuah dilema politik, terutama di Bengkayang dan saya rasa juga di tempat lain.
dilema terutama kepada orang kita sendiri, orang kita, orang yang dikatakan orang asli lah, orang asli di Kabupaten Bangkayang, orang Dayak khususnya, di mana salah satu kebijakan yang cukup berat bagi kita yang dibuat oleh pimpinan partai politik yang notabene penguasanya adalah dari bukan orang Dayak. Mereka mengagendakan bahwa di dalam pencalonan pasangan calon harus ada sebuah suasana yang merangkum segala suku bangsa di situ. Akhirnya kita diminta untuk calon harus orang Dayak dengan orang ini, tidak boleh orang Dayak, dan itu fakta dari beberapa partai besar yang ada di yang dari kebijakan pimpinan provinsi maupun pusat yang menekankan kita kalau mau pakai perahu kami, maka calonnya harus Dayak dengan ini. Kalau tidak, kami tidak memberi rekomendasi. Itu fakta. Dan artinya apa? Kita orang Dayak ini masih dipandang mungkin sebelah mata, atau kita dianggap orang yang tidak punya kebijakan di dalam penentuan calon ini. Sementara sebaliknya, mengapa mereka buat keputusan seperti itu? Karena di Bangkayang ini selain Dayak ada suku agama lain, maka harus dirangkum juga. Maka pasangan harus Dayak dengan ini. Tapi berlakukah itu bagi daerah mereka? Umpamanya di Sambas, di Mempawah, di Pontianak, apakah mereka harus pasangan dengan kita? Tidak. Mereka inginnya sama mereka, tidak perlu dengan kita, bahkan tidak mau dengan kita. Tapi di daerah mayoritas kita ditekan untuk Dayak dengan ini. Itu faktanya, itu fakta. Dan celakanya ada beberapa tokoh politik kita, tokoh masyarakat kita yang siap, bahkan kalau saya katakan melacurkan diri dengan sikap politik orang yang seperti itu. Oke, saya bersedia pasangan dengan yang bukan orang kita, asal saya bisa maju, asal bisa saya naik. Jadi dia melacurkan diri, padahal itu bisa aja tidak dilakukannya. Bahkan pengalaman tahun-tahun yang lalu, visi misi programnya salah satunya adalah dengan untuk merugikan secara umum masyarakat Kabupaten Bangkayang, dengan salah satu janji politik siap memekarkan daerah pantai kalau saya terpilih. Itu artinya apa? Itu seorang tokoh Dayak yang sangat kebijakannya atau pandangannya akan sangat merugikan bagi kita, walaupun itu entah dilaksanakan atau tidak. Tapi janganlah, karena kita ini ada di sini dan mayoritas kalau bisa kita-kitalah. Itu menurut pendapat saya, Bu. Menurut pendapat saya, karena ini berhubungan dengan pilkada ke depan. Nah, saya ingin menyikapi, minta pendapat dari Ibu. Apakah betul atau enggak pemaparan saya ini, bahwa kita sebagai orang kita, kalau bisa ya kita lah gitu. Jangan sampai kita orang sini lalu dikekang untuk dikondisikan berpasangan dengan orang lain. Bukan itu. Itu dari segi untuk pilkada, kesiapan pilkada ke depan. Saya minta pendapat dari Ibu, apakah bagaimana pendapat Ibu mengenai kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini, bagaimana cara menanggapinya? Hal kedua adalah dua saja. Hal yang kedua terkait dengan adat budaya. Perlu kita ketahui dan akui bersama bahwa saat ini banyak saudara-saudara kita, orang Dayak, orang kampung khususnya di kampung sana, yang serba kekurangan. Bahkan mereka untuk membeli beras pun sulit. Karena apa? Karena harga-harga komoditi yang mereka cari itu tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan. Padahal kita dikenal sebagai
orang penduduk asli yang menguasai lahan begitu luas, begitu besar. Kita penduduk asli, kita punya tanam tumbuh dan sebagainya. Tapi kenapa kita masih mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu? Kita mungkin yang ada di sini tidak mengalami itu. Kalau kita tidak mengunjungi saudara-saudara kita yang di kampung, jangankan untuk menyekolahkan anak-anak mereka untuk berbelanja yang lebih besar, tapi untuk makan sehari aja mereka susah gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi di tengah program pemerintah yang sangat bagus, adanya program BPJS? Bahkan kalau saudara kita sakit, mereka masih kesulitan. Ada program BPJS, ada program DD dana desa yang bisa membantu seharusnya langsung ke masyarakat kita yang tidak terjamah oleh fasilitas atau bantuan dari pemerintah pusat. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang mentalitas, salah satu mentalitas dari orang-orang kita yang sudah dipercaya, tapi tidak memperhatikan orang-orang kita sendiri yang ada di bawah. Mentalitasnya sedikit sekali orang-orang kita atau pejabat dari sebelum kita yang mempunyai jiwa, seperti contohnya Ibu Senator kita Maria Goretti, yang siap turun di lapangan menjamah langsung, dan bahkan beliau ini memberikan bantuan langsung, tidak hanya sekedar datang dan ngomong, tapi punya program jelas dan bantuan yang jelas. Jarang sekali tokoh-tokoh masyarakat Dayak yang sudah menjadi orang yang bisa seperti Ibu Maria Goretti. Mereka hanya datang hanya untuk kepentingan SPPD dan juga untuk kepentingan nama supaya mereka bisa terlibat. Nah, itu mentalitas pimpinan-pimpinan kita ini. Ketika memimpin, dia menggunakan hanya ingin menggunakan jabatan itu. Tidak mau bagaimana caranya ketika menjabat mengangkat untuk mengangkat ekonomi taraf hidup masyarakat kita, dan juga sampai ke tingkat desa. Ketika sudah dipercaya, mereka hanya memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran desa ini untuk kegiatan proyek, tidak untuk kepentingan kepentingan kesejahteraan secara ekonomi. Hanya pikir proyek jalan, proyek jembatan, itu aja yang dipikirkan kebanyakan di tingkat desa. Mudah-mudahan kepala-kepala desa yang baru yang diangkat ini, yang dilantik bulan kemarin, bisa lebih bagus kinerjanya dari sebelumnya, bisa lebih bagus. Ada yang lebih bagus dulu, yang sekarang harus lebih bagus lagi. Bisa benar-benar kondisi masyarakat kita yang sulit di kampung kita. Terus terang, kalau kita mau turun ke kampung masyarakat banyak sulit. Jadi sebenarnya saya membuat atau uraian sebuah catatan panjang tentang hal ini. Jadi ini saya sampaikan sangat singkat aja. Saya punya tulisan tentang ini, tapi kalau mau saya bacakan tadi sangat panjang sekali. Jadi ini singkatnya aja, dua hal ini aja yang saya sampaikan tentang untuk hari ini. Ya, yang kedua ini pertanyaannya. Nah, bagaimana selama ini ketika semalam saya membuka buku yang Ibu berikan kepada saya 3 hari yang lalu, saya melihat perjalanan pergerakan program itu luar biasa. Itu membuat saya terharu juga. Nah, dari perjalanan panjang dan usaha Ibu sampai ke kampung-kampung bermalam tengah jalan dan sebagainya, apakah Ibu merasa saat ini sudah berhasil di dalam membina masyarakat marginal kita yang di dalam sana? Dan apakah Ibu merasa sanggup sendirian? Karena saya melihat Ibu sendirian, yang lain banyak orang-orang kita yang pejabat saya, tapi mereka paling turun ke kota atau datang hanya untuk melihat dan juga menyampaikan unek-unek mereka, tapi tidak ada berbuat langsung seperti yang dilakukan Ibu Maria Goretti. Saya memilih 2 periode memilih Ibu Maria Goretti. 2004 saya belum memilih. 2009 saya tidak memilih karena sibuk ada kegiatan di Bengkayang. Saya tidak pulang kampung di Nyempen. 2014, 2017 saya tidak mengenal Ibu Maria Goretti, tapi saya mengenal saya mengenal nama beliau dan melihat beliau di televisi dan di koran. Saya mengenal program beliau ini sangat bagus. Jadi walaupun saya tidak kenal, saya tidak tahu orangnya, saya memilih demi Tuhan Yesus. Saya memilih Ibu Maria Goretti demi Tuhan Yesus itu. Saya bersuara itu dan beramaga juga. Menyaksikan saya ngomong ini. Jadi saya bersyukur kemarin ketika Ibu mengunjungi kampus kami.
saya 7 kali salaman dengan ibu di kampus itu. Iya, banyak. Iya, 7 kali salaman dengan ibu. Hari ini juga ada salam. Jadi, apakah ibu sudah merasa berhasil dan merasa sanggup sendiri? Apakah ibu ada ada harapan lain ketika turun di lapangan untuk masyarakat kita ini? Apa harapan ibu itu ketika melihat kondisi seperti itu? Apa yang perlu dibenahi sebenarnya bagi masyarakat kita selama ini yang termarginal di dalam sana? Oke lah, kita di sini mungkin merasa merdeka karena kita di pinggiran, banyak relasi. Sabtu Mereka di dalam sana sangat termarginal, 14 Maret susah. Jadi itu saja Bu 2020. penyampaian saya. Terima kasih. Kita bicara dengan Terima kasih Pak Marinus. tentang adat dan Ibu budaya. Maria langsung dijawab dulu karena khawatir juga sudah mengingatkan pada waktu Rere diri ingin ngomong. Nah, silakan Bu Maria. Jam 2 lewat jam 3. Terima kasih bagi Nang Mare pendapat dari bapak-bapak Panyangahan tadi. Lalu ada 2 penanya lagi. Pak Fransiskus bukan bertanya saya rasa, tapi lebih merupakan dukungan, dan ada satu kemajuan karena sudah membuat satu Situs. komunitas situs tadi yang memutuskan ini sebagai situs 24 tahun ya dari tahun 96. Mudah-mudahan bisa ratusan tahun benar-benar nanti jadi cagar budaya. Jadi itu berarti ini harus dijaga, pasti harus ditabok agak panca itu sering gitu. Nah, itu spirit dari Pak Fransiskus. Terus dari Pak Marinus, terima kasih Pak Marinus. Ini pun bukan sebuah pertanyaan sebenarnya, tapi merupakan refleksi Pak Marinus. Yang saya tahu sedikit dari Pak Marinus ini staf ahli UGA Kak fraksi atau Kak legislatif tingkat kabupaten kan Bapak. Jadi pasti mengenal Mpahe Karaja legislasi. Sebenarnya terus terang Pak Marinus, namanya kadang-kadang aku diingatkan, nang kau buke bakar raja nyuma, nanak mampu kau sampai kak kau akar raja nyukoa. Kata dangan ngingati aku. Tapi karena diri nian namanya ada panggilan, mungkin karena jiwa aktivis uga dan jiwa diri gidamuk pagi hari jam 3 ngukur kue, agak siang ngukur kue batal ubi. Habis kampus motong 4 kilometer Pak Tatang dari kampung halaman menuju ke tempat itu, kebun itu gitu. Masih kecil sekali, lebih kecil dari si cantik itu. Motong data lalu ingin melakukan lebih dari yang kita mampu sebetulnya. Yang saya lakukan itu. Kalau Pak Marinus melihat catatan di dalam buku yang berisi hampir 300 lebih dari 300 itu, sebetulnya itu sebagian kecil saja gitu. Ada banyak hal yang lain. Lalu pertanyaannya, sudah berhasilkah? Menurut saya keberhasilannya tidak mudah diukur karena memang belum ada orang yang mengukurnya. Tapi LIPI, Pak, Ibu Bapak sekalian, LIPI Lembaga Penelitian Indonesia, Badiri Jalhakwa, pernah meminta orang-orang kunci ke Kalimantan Barat terhadap contohnya partisipasi pemilu. Partisipasi pemilu Kalimantan Barat termasuk baik kedua sesudah Sumatera Barat, Minang, ya. Dan Kalimantan Barat ini memang terus terang waktu zaman gubernurnya Pak Cornelis pernah diberi penghargaan karena satu-satunya Kak Dunia nih Provinsi Kalimantan Barat menyumbangkan anggota DPD RI-nya 100% perempuan atau nang bini Pak Marinus. 100%. Nangko membuat negara Jepang
melalui lembaga namanya JAICA, mungkin ada yang mengenalnya, kita yang aktif, misalnya Pak Yohanes kayaknya atau Bapak Franciscus. Lembaga JAICA punya Jepang yang ada di Indonesia meminta salah satu di antara anggota DPD RI perempuan terpilih itu untuk presentasi di negaranya, negara mereka. Apa yang ditanyanya Pak Marinus? Ditanyanya, Ibu, kami mau tahu mengapa di Kalimantan Barat kok terpilih perempuan? Apakah di sana memang diperkenankan? Padahal Indonesia itu kan patriarki. Mengapa kok bisa yang terpilih itu perempuan 100%? Tolong berikan kami kiat-kiatnya dan apa pandangan hidup orang Indonesia. Kalau di sana kan kita tidak mewakili Kalimantan Barat, kan mewakili Indonesia. Lalu ku jawab, iya, saya itu berada di Pulau Borneo, Kumada. Borneo itu ada di wilayah kepulauan atau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menyebutnya Nusantara, terdiri dari sekian ribu pulau, saya bilang begitu. Tapi saya harus mengatakan saya berasal dari suku Dayak, aku Mata Klekoa. Di dalam tradisi Dayak dan di tengah-tengah orang Dayak, tapi memang ini agak mengarang karena saya tidak tahu cerita yang sesungguhnya. Saya bilang di sana dulu kami madah kak mereka, Panglima Dayak kok ada nang bini dan bisa tarabang. Lalu mereka kan diterjemahkan kan bahasa Indonesia saya ke bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Saya nggak tahu terjemahannya atau translate-nya. Lalu kurang dinya semua ngangguk sama. Lalu saya aneh namanya taringat aku gajah jatiku kan takut juga, saya kan berlebihan ngomongnya Pak Tatang. Lalu saya bilang, aduh muncul saya Pak omongan Dayak saya gajah tadi gitu. Apa kalian dono limpe badak kalian kan gitu Bu. Jadi Jepang itu belajar, saya bilang sih masyarakat Kalbar itu egaliter itu setara dan sederajat. Laki-laki dan perempuan itu setara dan sederajat. Oleh sebab itu mereka memang tidak masalah mempercayakan perwakilannya kepada perempuan. Tapi berhasilkah? Nape pasti belum tentu. Cuma saya mau mengatakan, Pak Marinus menjawab ini, masyarakat Kalimantan Barat itu partisipasi politiknya cukup tinggi. Ampus pemilunya agak berbeda dengan saudara-saudara kita di Papua. Kalau di Papua tuh didelegasikan kepada ketua adat saja. Sistem mereka noken namanya. Tapi kalau di Kalimantan Barat saya bilang, orang yang jauh pun, yang di kaki gunung pun turun untuk pergi ke TPS, ikut mencoblos. Jadi partisipasinya tinggi. Lalu yang kedua, sebetulnya masyarakat grassroots, masyarakat yang tidak mudah diadu domba, sebetulnya menurut saya minta maaf harus mengatakan ada yang menghasut mereka oknum, betul? Tidak semua. Oknum-oknum yang disampaikan oleh Pak Marinus tadi itu oknum-oknum yang ingin meraih suara saja yang menjadi tujuannya. Tapi kalau saya harus katakan, adik-adik berkiprah di politik terus terang bukan mudah. Benar dan Caca. Tidak mudah, tetapi jangan takut. Tidak mudah bagi seorang, mau nangis lagi kayak kemarin Liz Jagoy. Tidak mudah bagi seorang minoritas seperti saya. Bagaimanapun perempuan, apalagi saya, gitu, tidak mudah. Tidak terlalu tua juga. Saya termuda perempuan, Pak Marinus. Orang selalu bilang, Maria tuh anak kemarin sore. Alah, Maria tuh siapalah, masih kecil gitu. Tapi saat diberi kepercayaan, kecil maksudnya kecil badannya, kecil umurnya, segala macam, kecil pengalamannya. Lalu sekali waktu rapat, lalu sekali waktu merumuskan macam diri Bahaumkwa, merumuskan keputusan-keputusan, orang baru tahu, oh rupanya Ibu Naung atau Kamuda Naung tahan juga sampai malam. Karena memang jam kantor kami sampai jam 23, jam 11 malam. Nah, urang lain dah redo, urang lain dah ngantuk, diri masih setia dengan staf, dengan beberapa perumus, mungkin Bapak juga bisa nele.
saya anggota dewan yang sangat setia sampai akhir, ada nang dia caar-caar keluar masuk, caar-caar kata kami ke daerah Binua Landak Naung kan. Campur baos jadi. Jadi ada yang setia nak. Itulah Pak, apa namanya, saya memang kalau boleh dikatakan itu, saya mungkin tidak hebat, tapi saya serius. Apalagi mandat kepada saya itu cukup tinggi. Perolehan suara di pemilu 2004 itu, periode pertama itu, perolehan suaranya yang kedua peringkatnya. Kemudian yang tahun 2009 itu peringkat pertama. Kemudian perolehan suara yang ketiga peringkat pertama lagi. Bahkan orang heran karena mengalahkan Pak Oso. Pak Oso itu kampanyenya naik helikopter Bapak. Sementara diri ngojek menjalat paha. Pergi ke kampungnya Stella, kawannya Ibu Agustina. Itu tertati-tati bajalan paha juga. Ya Til, di kampungnya Stella. Ini Stella dari dari Sekadau. Tapi dia bukan Sekadau kota, Sekadau kampung. Bupati tidak pernah ke tempatmu Til? Belum pernah. Bupati dia belum pernah ke tempat Balai Sepuak namanya, tempatnya Stella. Tapi anggota DPD RI udah pernah. Tapi bukan untuk lagak Pak Marinus. Tujuannya sebetulnya adalah memang ingin menggugah orang muda, terutama sebetulnya orang muda didukung oleh orang tuanya. Maksudnya diri ampus ke orang-orang muda, titik fokus diri, tapi tidak mengesampingkan peran orang tua, karena orang tua lah yang sudah tahu pengalaman, yang sudah banyak makan asam garam. Jadi tetapi untuk mengganti kami diri nian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, estafetnya harus diserahkan kepada orang muda. Dan dikualah rasanya aku bertanggung jawab secara moral. Makanya kalau ada pertemuan saya, tidak apa-apa, anak-anak datang juga, tidak mengerti pun tidak apa-apa. Pokoknya dia tahu ada model orang berkiprah ke politik nasional. Anggota DPD RI, MPR RI, atak muga bajaran paha misalnya, atau basandal jampet kayaknya, babaju kaos ame diterek nangkoanya. Kalau kemarin ampus ke SMP apik, boleh dikatakan SMP nang agak terbelakang lah lingkungan swasta tuh Pak. Nah, tetap pergi saya. Tujuannya apa? Menginspirasi mereka, memotivasi mereka. Karena kita juga orang kampung, kita juga orang tidak berpunya. Tapi bagaimana kita berjuang? Karena doa banyak orang juga gitu ya. Lalu tentulah kita tidak boleh lupa dengan orang yang mendoakan kita, gitu. Ini spiritnya mengapa pergi lagi lalu mendatangi lagi orang-orang di kampung karena menginspirasi. Tetapi juga saya harus sampaikan, masyarakat Diri Dayak agak bageser banyak nilainya nang bageser. Kalau zaman aku enek, terus terang aku ngicak ngerereng sepeda rereng nggak kami rereng sepeda kayu ya, bukan sepeda motor. Membawa atap sirap untuk sekolah SD kami. Jadi anak muda waktu itu aku ngicak sirap kok kak bulu-bulu rereng Pak Musin. Kemudian diri icak rela seorang anak kecil pada saat itu ngangkut sirap untuk sekolah. Bayangkan, ini ya enaknya. Kemudian hari ini saya sedih bukan main. Tadi ada yang dari nyempen, kita dari nyempen uang. Aku pernah kak nyempen. Tapi kak Sisi Maraga pertemuannya, ada yang komplain kadek kerja bakti di barek 100.000 bera. Benar, mohon maaf ya, bukan untuk menyinggung. Baik kami, kok 100.000 harusnya 100 sama kayaknya Pak Kodin untuk kerja bakti karena dari dana desa. Sedih hatiku Pak, harusnya diri untuk masyarakat, untuk pasum, untuk sekolah, mestinya diri ikhlas tanpa dibayar pun ayahe ampeat tetap dibarek pembangunan oleh negara berupa dana DD, ADD dan BUMDes 50-an juta minimal gitu. Jadi ini ya badakannya bergeser nilai kak diri tengah-tengah Diri Dayak. Dan minta maaf nian menyedihkan bagi aku, orang yang tidak terlalu tua tapi ina agak muda.
Karena bergeser nian rasanya diri perlu merumuskan kembali. Kurasa bukan hanya masyarakatnya Pak Tatang, orang Jawa dan orangnya Mas Diman yang terkena dengan masyarakat yang guyup, suka bermusyawarah. Saya rasa orang Kalbar, Pahaum itu disebutkan Pahaum karena tadi kata Bapak, Bahaum. Seperti ini, jadi Bahaum merumuskan segala sesuatu, termasuk ucapan adil kak kalima bacura menkasa duga basengat kak jubata tadi. Gajah ucap darah. Tapi saya mau mengatakan masyarakat kita bergerak, dinamis lah, gagas. Sarjana kita sudah mulai banyak, tapi diebet nang sarjana geologi, diebet nang sarjana pertanian, nape banyak menjadi polisi militer, nape banyak menjadi tentara perempuan, nape ada menjadi pilot, ada beberapa jadi pilot, tapi baru sekolahnya. Anak Pak Yosef Ade kawannya Pak Clement udah selesai sekolah pilot, tapi masih banyak. Apakah diri Nana bisa? Bisa, karena orang diri kok sebenarnya tadi punya kecerdasan dasar. Ngahe tadi Pak para penyanyi disuruh ngomong, aku rasa karena mau menunjukkan bahwa kita kok sebenarnya punya kemampuan. Bayangkan kemampuan kita kok dari jubata. Kadang kami ini kemampuan dinambah-nambah. Mungkin dan ada yang jubata kok mareaknya, tapi karena dari kami minta diane, namanya gigi, bado amaan, baru dimarek no diri. Tapi ada orang yang lahir dah jadi orang kita mintar. Nah Kak Marinus, kadek sendiri memang agak sulit aku menjawabnya. Tapi aku tidak bisa intervensi pada pribadi lain. Kata pada wakil daerah yang lain, anak bisa intervensi. Aku ya aku. Karena apa hewan? Masih ingat aku adalah anak putra putri altar. Hidupnya selalu untuk hidup menggereja. Lalu jadi guru sekolah minggu, anak dibayar juga sampai SMA jadi guru sekolah minggu. Waktu kuliah juga jadi aktivis. Waktu Gunung Merapi meletus kami jadi relawan. Apakah kita minta bayaran dari negara atau siapapun? Nana, pokoknya ini tragedi kemanusiaan, bencana alam, diri tolong. Nana diri kalian saya mereka. Dan aku menurutku adalah sifat-sifat asli orang Dayak yang masih ada dan masih perlu diri hidupi agipa. Nana akan diri dari orang misalnya jantung ke depan diri kuat. Kita lihat dah sukunya ane, kita lihat dah KTP ini. Tatap diri hak pasti nolong. Aku juga nenek apa kami dia empah nolong misalnya orang hisbun jantung ke depan rumah diangkat maksudnya di bare air tantibu tuh tantibu apa ya solek udah di itu ya saya bilang Pak tidak boleh dikasih karena nanti dikira mereka dikasih sesuatu yang lain yang mabuk ya tapi puji Tuhan Pak Marinus orang itu sembuh entah apa yang terjadi dengan dia kan karena keyakinan dan kepercayaan baik di anaknya masyarakat diri bergerak sih memang benar dinamis menjadi lebih baik Bapak saja buktinya alumni Pulau Jawa tetapi juga ada yang bergeser menurut aku dan engkau masih bisa dibenahi nape terlambat makna dari kehadiran kami nian sebenarnya makna menguatkan satu sama lain juga Pak Mukim dan Pak Yunus menguatkan satu sama lain tadi ada orang di luar kabupaten kecamatan Samalantang bisa berpikir tentang diri kan lebih nyaman diri lebih merasa percaya diri oh ada uga jangan mikirkan ame gak sampai di dah ada Maria Goretti kok ya nana mikir diri